Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang pengolahan tembaga, alangkah baiknya kita mengetahui tentang eksplorasi dan metode penambangan. Elemen tembaga dapat ditemukan pada beberapa mineral yang ada di kerak bumi. Untuk mengetahui keberadaan tembaga-tembaga, perusahaan tambang akan melakukan eksplorasi dengan helikopter. Jika titik tambang tembaga telah ditemukan, maka perusahaan akan melakukan pengeboran dan menentukan apakah kandungan tembaga di lokasi tersebut bisa menguntungkan secara ekonomi. Selanjutnya, metode pertambangan. Apabila biji tembaga yang ditemukan di kerak bumi, selanjutnya akan diekstraksi menggunakan dua metode dasar pertambangan, yakni metode pertambangan terbuka atau pertambangan bawah tanah. Pertambangan terbuka dilakukan ketika biji tambang berada di dekat permukaan bumi, sementara pertambangan bawah tanah akan dilakukan jika biji tembaga berada jauh di dalam permukaan bumi. Dalam pertambangan bawah tanah, penambang akan menggali poros secara vertikal dan membuat terowongan horizontal di bawah tanah. Apa itu tembaga? Logam tembaga merupakan logam yang sangat lunak dan merupakan konduktor panas dan juga listrik yang sangat baik. Selain itu, logam tembaga merupakan anti mikroba dan tahan korosi yang berwarna jingga kemerahan. Tembaga terjadi secara alami di kerak bumi dan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk endapan sulfida, endapan karbonat, endapan silika, bahkan hingga tembaga asli murni. Pada proses pengolahan tembaga terdiri dari 6 bagian proses, yaitu kominusi, konsentrasi flotasi, matte smelting, converting, fire refining, dan electro refining. Lalu, bagaimana sih proses pengolahan tembaga hingga menjadi logam tembaga? Tahapan yang pertama ialah kominusi. Kominusi merupakan salah satu tahapan pada pengolahan biji, mineral atau bahan tambang. Kominusi adalah proses reduksi ukuran dari ore agar mineral berharga yang mengandung tembaga dengan tujuan membebaskan atau meliberasi mineral tembaga dari mineral-mineral lain yang terkandung dalam batuan induk. Tahapan kominusi terdiri dari operasi perumukan dan penggerusan. Target ukuran dari tahapan kominusi adalah ukuran partikel biji yang dapat menghasilkan tingkat recovery tembaga yang maksimal saat proses konsentrasi flotasi. Tahap yang kedua adalah tahap konsentrasi flotasi biji tembaga. Setelah mencapai ukuran yang cocok atau sesuai ukuran target, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemisahan mineral atau konsentrasi. Pemisahan mineral-mineral Cu, Fe, S, dan Cus dari pengotornya dilakukan dengan metode flotasi. Pemisahan dengan cara flotasi merupakan metode yang cukup efektif. Dalam konsentrasi biji tembaga, dengan metode flotasi dapat meningkatkan kadar tembaga dari konsentrat menjadi sekitar 30%. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan matte smelting. Pada tahap ini konsentrat tembaga dilebur menjadi lelehan matte. Matte merupakan lelehan sulfida yang kaya akan tembaga dengan mengandung sedikit besi. Sedangkan slag adalah lelehan yang terdiri dari campuran oksida besi dan oksida logam pengotor serta flux atau silika. Proses smelting ini menghasilkan matte dengan kandungan tembaga sekitar 45-75%. Suasana oksidatif dalam tanur peleburan diperoleh dengan menginjeksikan udara yang diperkaya oksigen atau oksigen enriched air. Tahapan yang keempat,
tahap konversi matte tembaga. Pada tahap ini, matte dikonversi menjadi tembaga blister atau blister copper. Juga matte dioksidasi menjadi tembaga blister, dan kandungan tembaga naik menjadi sekitar 90%. Umumnya, proses converting dilakukan dalam Pearce-Smith converter. Ke dalam converter dihembuskan udara melalui sejumlah tuyeres yang terendam di dalam lelehan atau submerged tuyeres. Pada proses converting ini ditambahkan juga oksigen murni, silika sebagai flux, revert, dan scrap. Slag yang dihasilkan mengandung besi silika. Tahap kelima, tahap fire refining. Tahap fire refining adalah proses pemurnian yang dilakukan terhadap tembaga blister. Proses fire refining dilakukan dalam rotary furnace, reverberatory furnace, atau hard furnace yang dapat ditilting. Tahapan ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 adalah oksidasi selektif terhadap sulfur dan elemen pengotor lainnya. Dan tahap kedua adalah deoksidasi untuk penurunan kandungan oksigen dalam tembaga. Proses fire refining mampu menghasilkan logam tembaga yang memiliki kandungan tembaga sekitar 99%. Tahap ke-6 atau tahap akhir yaitu electro refining. Proses electro refining merupakan pelarutan tembaga secara elektrokimia dari tembaga anoda dan mengendapkannya kembali di permukaan katoda. Elemen-elemen pengotor yang terkandung di dalam tembaga anoda tidak ikut terendapkan. Dalam proses electro refining ini dihasilkan logam tembaga dengan kandungan Cu lebih dari 99,9